Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengalaman saya dalam beternak atau berbudidaya lobster konsumsi atau lobster hias ya, yang jenis red claw. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi bisa langsung enjoy dan nikmati videonya ya teman-teman. Nah, untuk awalnya itu saya mulai dari pembelian bibit ya teman-teman, dari toko online ini saya belinya. Nah, itu tuh saya unboxing, dia di packing tanpa air sedikit pun ya. Jadi di packing di kayak kardus, dikasih basah-basah air gitu mungkin biar mempertahankan kelembapan airnya. Nah, terus setelah saya masukkan ke dalam air, dia itu lemes ya teman-teman. Itu jadi hal yang wajar, dia lemes dalam beberapa saat, habis itu dia bakalan bergerak lagi lincah untuk beradaptasi. Nah, setelah beberapa saat dia diaklimasi atau dibiarin di tudung saji tadi itu, langsung saya lepas lobsternya dan dia itu mulai beradaptasi dengan lingkungannya ya teman-teman. Dia mulai jalan-jalan. Nah, untuk perlengkapan yang saya siapin di dalam kolam itu ada aerator ya untuk aerasi. Terus saya juga bikinin mereka itu pipa-pipa yang saya potong-potong dari pipa-pipa bekas aja, itu ukuran 1 inch kurang lebih. Itu saya siapin buat mereka berlindung atau ngumpet ya. Jadi mereka tuh senang ngumpet di dalam pipa-pipa, apalagi kalau mereka bertelur ya. Itu pasti mereka tuh ngumpet-ngumpet. Kebetulan waktu saya beli bibit lobsternya atau indukan lobsternya itu memang sudah banyak telurnya ya teman-teman. Yang betina itu udah ngeram telur. Jadi setelah beberapa minggu telur-telurnya itu langsung menetas ya. Dan ini contoh waktu gendong telur tuh kayak gini. Saya ambil fotonya dari Google ya. Ini kondisi setelah 3 minggu saya pelihara dan ini udah waktunya anak-anaknya dipisah nih. Ini udah menetas dia dari telurnya untuk si lobsternya ini. Tadinya mereka itu adanya dari kolam-kolam sini. Itu indukan-indukan juga. Indukan-indukan yang telurnya belum menetas, ini baru saya angkat dari kolam. Nah, untuk kebetulan airnya juga ini pakai air yang dari kolam tadi, jadi agak sedikit keruh, tapi untuk si lobsternya itu dia tidak perlu beradaptasi lagi. Jadi airnya, suhunya atau pH-nya itu udah sama seperti saat dia ada di kolam. Yang beda cuma di sini saya kasih aerator sama biofoam supaya kotoran itu nanti melekat di sini. Nah, ini pipanya tadi saya angkat sama pipa-pipanya soalnya. Nah, untuk indukannya itu saya ngelepasin anakannya itu saya goyang-goyang aja sih di air. Nah, jadi dia ntar langsung terlepas sendiri sambil disiram-siramin air gitu supaya gampang lepasnya sampai udah pada bersih. Sampai bersih, anaknya udah nggak ada yang nempel lagi semua di induknya. Nah, kalau udah bersih gini indukannya bisa kita lepas lagi di kolam supaya bisa kawin lagi. Nah, untuk anakannya sendiri tuh dia warnanya masih kemerah-merahan ya. Nah, masih kemerah-merahan. Terus apa namanya, airnya ini di sini saya kasih bleach supaya nggak jamur. Jadi karena di sini juga lagi musim hujan, jadi saya kasih bleach supaya nggak jamur, sama garam ikan sedikit biar nggak jamur sih.
Dan untuk karakter anakannya ini dia masih sering menggumpal ya, karena mungkin dia di perut indukannya itu menggumpal. Jadi ini dia masih suka menggumpal sama teman-temannya yang lain. Nah, ini di sini juga kita lihat ya, karena dari proses penggoyangan atau waktu kita siram-siram air itu induknya gerak-gerak. Jadi ada juga beberapa ekor anakannya yang mati waktu kena sabetan ekornya mungkin, atau makanya hati-hati jangan terlalu kasar di sini. Tapi di sini saya cuma 3 ekor atau nggak nyampe 5 ekor sih yang mati pada saat hari pertama saya pisahin dari indukannya. Nah, pelajaran penting lainnya itu di sini kita juga perlu kasih pipa-pipa atau daun atau apa yang buat dia bersembunyi, karena ini anakannya masih suka bersembunyi banget. Dan nggak perlu dikasih makan berlebihan, sedikit aja, sedikit banget. Mereka makannya itu masih sedikit banget, jadi cuma kita kasih makan sedikit banget, itu pun mereka nggak habis gitu. Jadi kalau bisa kasih makannya kita takar sendiri sampai habis. Untuk jumlahnya sendiri ini hanya perkiraan saja ya, untuk perkiraan itu sekitar mungkin 150 ekor untuk satu indukan ini, sekitar 100 sampai 150 ekoran untuk satu indukan ini. Ini karena beberapa anakan lain itu juga udah saya lihat udah ada yang di kolam, udah ada yang berenang di kolam. Jadi yang ada di akuarium yang kita lihat saat ini tuh hanya sebagiannya aja. Nah, bisa kelihatan tuh dia masih suka menggumpal. Dia capit-capitan sama teman-temannya yang lain buat kayak berantem, tapi ntar dia menggumpal kayak bola gitu. Apalagi kalau ada daun-daunan ketapang, atau kita kasih pipa-pipa, atau kita kasih serabut-serabut dari tali rafia, itu mereka bakalan menggumpal banget di situ buat sembunyinya mereka. Ini sengaja saya belum kasih media-media tersebut supaya bisa gampang di videonya. Nah, ini kita ada indukan yang seharusnya nih telurnya nih udah bisa dipanen ya. Seharusnya telurnya bisa kita panen. Coba kita mau cek dulu nih. Di sini kita mau tangkap, terus kita cek ada nggak telurnya udah jadi anak belum ya. Nah, ini sesuai dugaan teman-teman. Ternyata anakannya udah netes nih, udah siap kita pisahin. Anakan lobsternya udah banyak ternyata tuh. Nah, kita pisahin dulu nih biar indukan yang ini bisa kita kawinkan lagi nanti. Oke, ini kita angkat dulu nih sama indukannya. Nah, ini anakan dari indukan yang kedua. Jadi ini ada 2 indukan hari ini ya. Untuk hari ini tuh ada 2 indukan yang sudah kita pisahkan. Ini juga. Nah, yang masuk ke bawah batu sama ini daun ketapang ya. Saya kasih daun ketapang supaya pH-nya nggak terlalu tinggi. Takutnya pH-nya itu tinggi. Ini airnya itu kotor karena ini air langsung dari kolam ya, jadi agak kotor gitu. Nah, ini untuk detailnya ya dari anakan lobsternya. Kalau tampak dari atasnya tuh seperti ini. Ini udah berbentuk seperti lobster pada umumnya. Jadi udah punya semua dia. Ini capitnya, ada kakinya, ada kumisnya tuh. Bahkan ini kayak capitnya tuh udah warna biru gitu.
tapi ini ukurannya masih kecil banget ya. Nah ini perbandingan sama jari saya nih. Masih kecil banget. Oke, teman-teman semua, untuk video kali ini saya akhiri di sini. Apabila ada kekurangan-kekurangan mohon dimaafkan, dan bila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman seputar lobster air tawar ini. Kedepannya kita bakalan update pertumbuhan dari si lobster ini, sampai umur berapa nanti akan kita update. Dan masih banyak lagi video-video tentang budidaya atau ternak lainnya. Kalau kalian suka dengan video ini, please klik like, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Terima kasih.